Pemirsa Kemendikti-Saintek dan Kemenkes bentuk komite untuk cegah kekerasan di pendidikan kedokteran buntut kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Bandung termasuk di Jakarta Pusat. Timbul pertanyaan apakah komite itu berjalan dengan efektif nantinya? Kita langsung bahas bersama dengan Pak Berry Julian di PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikti-Saintek. Halo, selamat sore Pak Berry. Sehat selalu Selamat Anda. sore, Mas Heranov. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Respon Kemendikti-Saintek seperti apa Pak kasus dokter cabul yang melibatkan dokter di Bandung termasuk Jakpus nih Pak? Ya, Kemdikti-Saintek sangat mengutuk keras dan juga prihatin ya terhadap kasus kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh mantan peserta program pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan di lingkungan Rumah Sakit Umum Dr. Hasan Sadikin ya. Oke. Kemdikti-Saintek ini menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi dan juga layanan kesehatan. Ini fenomena baru atau memang Anda sudah menangkap jauh-jauh hari Pak? Pernah terjadi kasus sebelumnya mungkin menemukan kasus tapi tidak terekspos media? Sebetulnya yang kita hadapi saat ini adalah fenomena yang mungkin umum terjadi di berbagai bidang begitu. Karena apa? Karena bukan hanya di bidang pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, kami sejak tahun 2021 sudah mengeluarkan Permendikbudristek nomor 30 yang isinya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Yang kemudian kami sempurnakan menjadi Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 Oke. tentang pencegahan dan penanganan kekerasan secara umum. Di sana ada beberapa hal yang harus dibentuk ya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi seperti satuan tugas penanganan kekerasan. Harapannya dengan adanya Satgas ini, maka kemungkinan atau peluang untuk terjadinya kekerasan, termasuk kekerasan seksual itu dapat dikurangi. Bedanya apa Pak dengan komite kekerasan seksual? Apakah sama satuan tugas dengan komite yang sudah dibentuk kerjasama antara Kemenkes dan juga Kemdikti? Ini hal yang sama, tapi cakupannya diperluas. Kalau dulu Satgas ini hanya kekerasan seksual, maka sesuai Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024, ini akan kita tingkatkan menjadi Satgas untuk segala jenis kekerasan. Baik, evaluasi sejauh ini dalam program pendidikan dokter spesialis apa Pak yang sudah Ya, kita sekarang dilakukan? melakukan ya, kita sudah melakukan evaluasi yang komprehensif ya untuk penyelenggaraan pendidikan kedokteran khususnya PPDS di perguruan tinggi dan rumah sakit, mencakup sistem seleksi, pembinaan, supervisi dan juga evaluasi mahasiswa. Nanti kita akan berdasarkan standar nasional pendidikan kedokteran dan berbagai aturan dari Kemdikti-Saintek. Nah, Oke. evaluasi komprehensif ini nanti akan menjadi pertimbangan ya untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Pembenahan yang dilakukan seperti salah satunya Pak evaluasi dari Pak Menkes, bagaimana kemudian tes psikologi dilakukan, tes kejiwaan dilakukan secara berkala Pak, selama 6 bulan sekali. Apakah ini menjadi hal yang cukup efektif mengetahui kejiwaan seorang dokter PPDS? Ya, betul sekali. Jadi selain saat seleksi masuk untuk program pendidikan, maka nanti akan ada tes rutin untuk memantau bagaimana keadaan mental dan juga psikologi dari para peserta didik. Artinya sebenarnya tes psikologi ini sudah dilakukan selama berapa kali Pak sebelum kasus cabul marak terjadi ini? Apakah memang luput adanya tes ini dari pantauan kementerian Anda atau bagaimana? Ya, seperti kita ketahui ya Mas, untuk tes psikologi itu dilakukan pada saat seleksi masuk. Oke. Namun tentu karakter atau sifat seseorang itu dapat berubah. Oleh sebab itu, maka kita akan tingkatkan ya bukan hanya saat seleksi masuk tapi juga di saat sedang menjalani pendidikan untuk pemantauan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan. Baik, dalam konferensi pers kemarin kita simak bersama dengan kementerian Anda Pak Berry. Pak Berry juga yang menarik adalah bagaimana kemudian perhatian dari pihak Kemenkes terhadap siswa atau mahasiswa PPDS ini adalah mereka kerap mengalami kelelahan Pak. 80 jam ini mereka lelah sekali dalam seminggu untuk praktek. Ini bagaimana kemudian? Apakah disamakan nanti dengan PPDS luar negeri 50 jam dalam seminggu? Ya, kami
akan melakukan kajian-kajian dan tentunya pengaturan jam kerja Hmm, dan juga jam istirahat bagi mahasiswa PPDS ini harus kita tegakkan hmm, dan dengan tetap memastikan ya capaian kompetensi dari mahasiswa PPDS tersebut. oke. Nanti perguruan tinggi juga akan memiliki satgas yang memberi pendampingan psikologis Hmm. dan ada mekanisme pengawasan yang sistematis untuk menjamin students well-being untuk mahasiswa PPDS. Tapi benar tidak Pak, yang diakui oleh Pak Menkes selama ini mahasiswa PPDS kerap mengeluarkan banyak biaya dibandingkan dengan luar negeri mahasiswanya. Ini biaya apa Pak Ya, saya kira-kira? rasa Mhm, Ya, saya rasa itulah yang selama ini terjadi walaupun tidak di semua penyelenggaraan pendidikan maupun di rumah sakit ya. hmm, Sehingga kita akan coba membenahi dengan menjalankan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 hmm. yang mengamanahkan adanya pemberian imbal jasa pelayanan medis kepada mahasiswa PPDS sebagai hak yang diberikan oleh rumah sakit. Ini kewenangan dari Kementerian Kesehatan sebetulnya. Oke. Harapannya dengan reward ini residen Hmm, itu mendapatkan reward atas kontribusinya pada pelayanan di rumah sakit. baik. Sehingga imbal jasa ini bisa membantu mereka. Kalau keluhan yang mungkin Anda tangkap dari mahasiswa PPDS Pak di lapangan tentu kita melihatnya di cover both side ya, tidak hanya menyalahkan dokter PPDS yang melakukan cabul, apakah juga dokter di PPDS ini juga kerap mengalami kekerasan seksual atau kekerasan lainnya Pak? Dokter menjadi korban juga? Ya, saya tidak bisa berandai-andai ya. Hmm, Eh, saya hanya bisa melihat berdasarkan data yang dilaporkan. Oleh sebab itu, kami sangat mendorong hmm, semua korban kekerasan, baik termasuk ya kekerasan seksual, untuk melaporkan kepada Satgas kekerasan yang sudah ada di hmm, setiap perguruan tinggi maupun nanti di rumah sakit, sehingga apa yang terjadi itu dapat kita benahi. Karena hmm. kalau tanpa laporan, walaupun kita sudah monitor, akan sulit untuk melakukan pembenahan-pembenahan dan juga penindakan. Termasuk Pak, hal lain yang mungkin menjadi solusi dari Pak Menkes menyebut dalam konferensi pers kemarin, di mana diberikan keleluasaan kepada dokter spesialis nantinya untuk praktik dalam kerangka dokter umum. Ini bagaimana mekanisme nanti yang akan terjadi Pak? Diperbolehkan untuk praktik dalam dokter umum? Ya, Hmm, untuk pertanyaan ini saya tidak berwenang ya untuk oke. memberikan jawaban karena ini Hmm, terkait pelayanan kesehatan. oke. Jadi ini lebih tepat ditanyakan kepada perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Baik, terakhir Pak, mungkin ini kan menjadi evaluasi ke depan di mana tentu banyak masyarakat yang apa ya, skeptis dan juga takut dengan berhadapan dengan mahasiswa PPDS karena ada ulah dari Bandung dan juga Jakarta Pusat. Apa himbauan khusus bagi Anda agar situasi akan kondusif ke depannya? Karena ada evaluasi Satgas dan juga Iya, komite. Hmm, iya, baik. Jadi kepada masyarakat tentunya tidak perlu terlalu khawatir hmm, karena saat ini kami bersama Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai langkah-langkah perbaikan. hmm. Laporkan segala jenis penyimpangan yang Anda temui di lapangan. Nanti kami akan tindak lanjuti dengan cepat bersama Kementerian Kesehatan. Baik, kami tunggu Pak sepak terjang dari Kementerian Anda dan juga Kementerian Kesehatan untuk membenahi banyak sekali tata ulang PPDS yang akan dibenahi begitu ya Pak dari komite termasuk Satgas. Terima kasih Pak Beri Juliandi, PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikti Saintek bersama Newsroom. Selamat sore. Selamat sore, Mas.